Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya channel Rumah Satwa Vlog dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, jadi di video kali ini saya akan kasih tahu lagi ya ke teman-teman, meluruskan video yang sebelumnya ya teman-teman. Ternyata saya itu salah prediksi ya, karena saya kira burung kolibri kelapa itu sama mutasi warnanya dengan burung konin ya teman-teman, dan burung separaja ya, yang dari hijauan itu ganti bulu pertama seperti burung-burung yang lain ya teman-teman, langsung ke bulu dewasa ya teman-teman. Tetapi ternyata untuk burung kolibri kelapa itu ada dua fase ya teman-teman. Jadi burungnya itu ganti bulu yang pertama itu jadi bulu remaja dulu ya teman-teman, bulunya jadi hijau lagi ya. Walaupun terkadang katanya ya teman-teman, karena saya sharing juga ya dengan teman-teman saya sesama penghobi burung ya teman-teman. Nah, katanya itu ada beberapa burung kolibri kelapa jantannya atau kolibri manggar yang mutasi pertamanya itu bulunya ada yang langsung metalik ya teman-teman, tetapi hanya sebagian kecil ya yang langsung metalik, dan itu pun hanya satu ataupun dua titik ya teman-teman. Yang sisanya walaupun bulunya itu turun semua, sisanya hijau lagi ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mempunyai burung kolibri kelapa anakan ya hijauan, yang ciri-cirinya itu lebih dekat ke jantan ya. Nah, itu kalau misalkan mabung pertama terus bulunya full semuanya hijau, itu katanya sangat wajar sekali ya teman-teman. Dan kalau sedang hoki ya, sedang bagus, kita memilih burung kolibri kelapa anakan yang masih hijauan, pas mabung pertama itu pasti ada satu ataupun ya hanya satu dua titik ya teman-teman yang sudah keluar bulu metaliknya. Jadi di mabung pertama pun walaupun tidak semuanya full ganti menjadi langsung metalik, tetapi kita sudah temukan tanda-tanda yang membuat kita yakin ya 100% burungnya jantan ya, yaitu bulu metaliknya ya teman-teman. Dan kemarin pun sebelum saya memutuskan untuk mengganti burung baru ataupun menjual burung yang lama ya teman-teman, saya juga di video sebelumnya bilang walaupun jadi betina burungnya tidak akan saya jual ya teman-teman, walaupun akan pindah tangan tetapi tidak akan saya transaksikan jual beli ya, tetapi saya akan kasih saja ke orang yang sama-sama bertanggung jawab dalam memelihara burung kicau ya teman-teman. Asalkan dia mau memeliharanya, saya akan kasih ya rencananya ya teman-teman. Tetapi ternyata ya, walaupun saya sudah dapat burung penggantinya ya, lolohan lagi, kemarin saya juga sudah perlihatkannya di video sebelumnya, saya masih tetap pelihara. Dan tiap hari saya tangkap ya, saya lihat seluruh tubuhnya, bulu-bulu barunya ya teman-teman. Ternyata pas saya lagi ngumpul ya sama teman-teman yang sama-sama pelihara burung kicau, ternyata ada satu orang teman saya yang penasaran juga, dan dia melihatnya juga ya teman-teman. Dan kabar baiknya teman saya menemukan satu titik ya, dan langsung kasih tahu ke saya ternyata burungnya jantan ya teman-teman. Karena di video sebelumnya juga saya sudah sempat bahas ya kalau burung peliharaan saya itu ciri-cirinya juga dari dulu saya sudah pernah bahas ya, kalau ciri-cirinya itu lebih dekat ke ciri-ciri jantan ya teman-teman. Dan ternyata benar saja, kemarin ada satu bulu ya, ada titik satu bulu berwarna metalik ya, ataupun bulu yang menandakan kalau bulu peliharaan saya itu jantan ya teman-teman. Dan untuk burung lolohannya
teman-teman bisa lihat sekarang sudah seperti ini ya. Nah oke teman-teman, untuk burung lolohannya yang rencananya akan saya jadikan pengganti, karena saya lebih suka burung kolibri kelapa jantan ya teman-teman. Tetapi untuk masteran itu lebih bagus burung betina katanya ya, karena besetannya itu cukup tajam dan juga sering ya teman-teman. Kalau yang jantan itu cenderung ada isiannya ya teman-teman, atau ada suara burung lainnya ya. Nah tapi untuk saya, karena saya bukan bertujuan untuk burung masteran, jadi saya ingin memelihara burung kolibri kelapa jantan ya teman-teman. Dan untuk yang satunya lagi ya, untuk burung lolohannya, tadi yang teman-teman lihat itu burung lolohan yang paling besar ya teman-teman. Jadi kan isi dua ya, dan pasti ada yang besar ada yang kecil ya teman-teman, atau adiknya ya. Nah itu burung yang kecilnya tidak selamat ya teman-teman, karena pas pagi hari saya temukan burungnya itu ada di bawah burung yang tadi teman-teman lihat ya, burung yang hidupnya ya teman-teman, atau kakaknya ya. Mungkin karena di hari sebelumnya pun burungnya itu sudah mulai aktif, mungkin ya si burung yang paling besar itu mencengkram bagian leher ataupun bagian kepalanya ya teman-teman. Karena pas matinya pun saya lihat itu ada bekas luka ya teman-teman di kepalanya ya. Bukan karena salah makan ya, karena untuk makanannya saya sudah pasti ya 100% saya samakan karena burung lolohannya teman-teman. Dan bukan juga karena faktor-faktor yang lain ya. Buktinya yang satunya pun hidup ya teman-teman. Dan waktu kemarin terakhir ya, sebelum saya temukan mati itu, pas saya loloh respon pakannya juga bagus, dua-duanya bagus, dan pertumbuhannya, perkembangannya juga untuk ukuran tubuhnya itu tidak berbeda jauh ya teman-teman. Bahkan saya kesulitan untuk melihat mana yang paling besar dan mana yang adiknya ya teman-teman, yang kecil, karena ukuran tubuhnya saya lihat sama, dan untuk bulunya juga hampir sama ya teman-teman. Hanya saja untuk bagian kakinya, ringnya ada yang di sebelah kanan dan ada yang di sebelah kiri ya. Untuk kakaknya yang duluan pecah bulu jarum itu saya anggap kakaknya teman-teman, karena otomatis sudah pasti yang paling besar itu saya kasih ring di sebelah kanan, dan yang kecil ya teman-teman, yang kecil saya kasih ring di sebelah kiri ya. Dan pas terakhir saya masih loloh pun itu burung yang satunya lagi, yang kecilnya adiknya ya teman-teman, itu kalau rebutan makanannya pas saya mau loloh itu sudah pasti si kaki yang kakaknya ya, kaki si kakaknya itu sudah menyakar-nyakar ya teman-teman. Takut tersaingi ya, takut dikasih makan lebih dulu mungkin ya teman-teman, atau ya bisa dibilang rebutan ya teman-teman. Jadi pas terakhir saya lihat pun kondisinya pas sudah mati itu, kepalanya bulunya itu acak-acakan, bulu lehernya juga ada yang rontok juga ya teman-teman. Mungkin karena saling rebutan ya teman-teman, ataupun ya mereka berantem ya, rebutan makanan ataupun desak-desakan ya teman-teman di sarangnya ya. Dan nggak masalah juga, karena itu bagian dari seleksi alam ya teman-teman. Kalau di dunia hewan ya, baik itu burung ataupun jenis hewan lain, yang paling kuat itu yang bertahan ya, apalagi di alam liar ya teman-teman. Dan sekarang untuk burungnya yang saya loloh kemarin itu rencananya saya akan jual lagi saja teman-teman, ataupun saya kasih ke orang yang bertanggung jawab ya. Dan oke, untuk selanjutnya kita lihat burung kolibri kelapa yang lama ya teman-teman, sambil saya perlihatkan juga ciri-ciri yang menurut saya waktu itu lebih dekat ke jantan ya teman-teman. Dan sekarang sudah 100% karena sudah ada bulu dewasa jantannya teman-teman, atau bulu metaliknya ya. Nah oke teman-teman, jadi burungnya itu
yang ini ya teman-teman, yang tadi saya maksud ya, untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menonton video saya yang ini ya teman-teman. Nah, burungnya ini saya rawat dari bulan Ramadan ya tahun ini ya teman-teman, bulan Februari ya. Nah, dan sekarang ini sudah dorong sayap, sudah mau beres ya teman-teman, tinggal beberapa helai lagi. Dan untuk ciri-cirinya ya teman-teman, yang tadi ya, menyambung yang tadi saya bahas. Jadi burung kolibri kelapa ini mabung pertama itu bulu remaja ya teman-teman. Nah, jadi hijau lagi ya, bukan langsung ke bulu dewasa ya, sama seperti burung sogon ya teman-teman. Walaupun ada ya, itu hanya sebagian ya teman-teman, ada sebagian burung kolibri kelapa yang langsung mempunyai bulu metalik ya, tetapi rata-rata katanya hijau lagi ya teman-teman. Dan kalau sedang hoki itu pas kita pelihara burung kolibri kelapa hijauan masih anakan, itu pas mabung pertama walaupun semua bulunya rontok terus ganti hijau lagi, itu ada beberapa titik katanya ya yang langsung berubah jadi metalik ya, dan itu menunjukkan kalau 100% burung yang kita pelihara itu jantan ya teman-teman. Tetapi itu hanya sebagiannya lagi, mabung pertama itu full hijau lagi ya katanya ya teman-teman, kata teman-teman saya yang sama hobi pelihara burung juga ya teman-teman. Dan selain burung kolibri kelapa, burung sogon pun juga sama ya teman-teman. Jadi persamaan burung kolibri kelapa ini untuk mutasi bulunya sama seperti burung sogon ya, tetapi untuk sogon itu lebih mending ya, masih mending kalau misalkan bulu di bagian lehernya itu ikutan rontok di mabung pertama ya teman-teman. Nah, kalau sogon itu pas rontok terus ganti bulu baru di mabung pertama. Untuk bulu lehernya jadi ngedasi ya teman-teman, jadi warna bulu leher langsung metalik ya teman-teman untuk burung sogon ya. Jadi untuk betina kalau misalkan sogon itu hijau lagi ya untuk bulu lehernya ya teman-teman. Di mabung pertama pun sudah bisa kita tentukan ya, tetapi dalam catatan bulu lehernya itu ada yang rontok ya teman-teman, karena ada juga yang hanya rontok bulu ekor atau bulu sayap ataupun bulu kepalanya saja ya teman-teman. Kalau untuk bulu leher kadang ada yang ikutan turun ya di mabung pertama, ada juga yang tidak ya teman-teman. Dan itu juga menambah pengetahuan saya kenapa burung sogon itu dasinya sangat rapi-rapi sekali ya kalau burung tangkapan alam ya teman-teman. Nah, jadi burung tangkapan alam rata-rata itu dasinya sangat bagus sekali ya teman-teman, sangat terlihat seperti di gambar ya. Jadi bergarisnya itu sangat simetris kiri kanannya ya teman-teman. Ternyata memang benar kalau misalkan bulunya itu turun semua, bulu yang lainnya hijau, dan bulu dasinya ya, bulu di leher bagian tengah-tengah itu langsung hitam ya teman-teman. Tetapi kalau burung peliharaan dari hijauan kita pelihara itu kadang-kadang ada bercak-bercak juga di bagian-bagian yang lain ya teman-teman, jadi dasinya itu tidak rapih ya. Dan ada juga yang rapih ya teman-teman, tergantung turun bulunya si sogon tersebut seperti apa ya teman-teman. Tetapi walaupun bulu lehernya itu turun semua, yang jadi hitamnya itu hanya tengah-tengahnya saja ya, dan jadi dasi ya teman-teman. Kebanyakan seperti itu, dan ada juga yang jadi titik-titik ya, bagian sampingnya pun langsung ada juga yang langsung hitam ya teman-teman. Dan untuk sogon kalau mabung pertama tidak mungkin bulu lehernya itu hijau semua ya teman-teman, berbeda dengan kolibri kelapa ya teman-teman. Dan kenapa saya bisa bilang burung kolibri kelapa ini hampir sama mutasi warnanya dengan sogon? Karena ada fase bulu pertama itu hijau lagi ya, atau saya bisa katakan itu bulu remaja ya teman-teman. Nah, karena burung yang metalik ya, yang warnanya metalik, burung kolibri ninja, burung konin ya teman-teman, terus burung separaja ya. Nah, itu
berbeda ya teman-teman untuk proses mutasi bulunya ya. Kalau untuk Sparaja itu dia pas turun bulu anakan ya, mabung pertama itu langsung ke bulu dewasa ya teman-teman, atau bulu metaliknya ya teman-teman. Dan untuk burung konin juga sama ya. Terus kolibri wulung ya, atau kolibri muncang kalau di sini namanya. Burung kolibri wulung juga sama ya teman-teman, mutasi langsung ke bulu dewasa ya. Kalau untuk sogon hanya dasinya saja yang langsung ya. Kalau misalkan tidak turun berarti bulunya masih tetap hijau ya, bukan jadi hijau lagi tetapi masih tetap hijau ya teman-teman. Tetapi kalau bulu lehernya turun, mabung pertama pun bisa langsung metalik dan kita bisa tahu jenis kelaminnya 100% ya teman-teman. Kalau hijau lagi jadi betina, kalau misalkan langsung ada titik di lehernya, nah itu jadi jantan ya teman-teman. Tetapi di bagian tengah-tengah leher ya, kalau bagian samping-sampingnya itu hijau lagi ya, yang saya alami di burung sogon yang saya rawat dari lolohan ya teman-teman. Dan pernah saya update juga kondisi terakhirnya ya teman-teman, nanti saya akan update lagi ya. Nah untuk burung kolibri kelapa itu di bulu bagian manapun 50% burung kolibri kelapa bulu barunya itu rata-rata katanya hijau lagi ya teman-teman. Dan untuk sebagian ya 50% nya lagi ada yang keluar bulu metaliknya ya teman-teman, tetapi itu pun tidak semuanya ya. Jadi kalau misalkan full bulunya itu turun semua ya, sampai ekor ya, sampai pokoknya dari kepala sampai ekor misalkan turun semua sampai botak ya, nah itu tumbuhnya itu pasti kalau mabung pertama itu hijau lagi. Tetapi kalau sedang hoki itu ada 1-2 titik katanya ya teman-teman yang langsung metalik, dan itu kita sudah bisa pastikan di mabung pertama pun kita bisa simpulkan burungnya jantan atau betina ya teman-teman. Tetapi kalau yang full semuanya hijau itu kalau kita sudah yakin ya dari tanda-tandanya cenderung ke jantan, itu disabarin dulu aja ya teman-teman, tunggu di mabung kedua ya untuk kita simpulkan burung tersebut jantan atau betina ya. Karena mabung kedua semua bulunya akan jadi metalik ya teman-teman kalau misalkan jantan ya. Dan teman-teman bisa lihat warna bulunya pun itu hijaunya seperti bulu anakan lagi ya, padahal bulu kepalanya ini sampai botak ya untuk burung yang ini ya teman-teman. Nah tetapi ciri-cirinya yang saya yakin kalau burung ini jantan ya, yang membuat saya yakin yaitu yang pertama kita bahas dulu dari yang paling mudah ya teman-teman. Nah yang paling mudah itu warna kaki ya teman-teman. Nah kita keluarkan saja burungnya. Nah dan teman-teman nanti bisa lihat lebih jelas ya. Nah, burung ini mental fighternya juga sudah keluar ya teman-teman. Kalau burung jantan katanya di umur 2-3 bulanan atau mabung pertama itu mental fighternya sudah keluar ya. Nah kita fokuskan dulu. Oke, yang pertama kita lihat dari warna kakinya ya teman-teman. Nah warna kakinya ini tuh, warnanya itu bagian betisnya, nah itu hijau pekat ya teman-teman, hijau pekat bukan hijau keabu-abuan ya. Nah terus sangat kontras sekali dengan warna telapak kakinya ya. Nah warna telapak kaki sama warna betisnya itu berbeda ya teman-teman. Tuh warna telapak kakinya sangat orange ya, kalau misalkan betina itu kuning ya, sama seperti warna si bulu perutnya ya teman-teman. Nah kalau jantan itu berbeda ya, antara bulu perut dan juga antara bulu perut dan juga warna kaki, warna telapak kaki itu berbeda ya. Jadi warna telapak kakinya orange ya teman-teman. Nah, jadi tidak perlu kita punya pembanding. Kalau misalkan si bulu burungnya itu tidak kusam karena faktor pakan, itu kita bisa bedakan ya teman-teman. Nah kalau hijau seperti ini bulunya tidak kusam, itu kita bisa bedakan warnanya ya. Nah ini kuning kehijau-hijauan, kalau ini orange ya teman-teman. Nah kalau betina itu kuning ya, kuning hampir mirip dengan warna bulu perutnya ya teman-teman, ataupun warna kuning pada alis ya teman-teman. Nah itu untuk untuk warna kaki ya, untuk warna telapak kakinya itu sama ya teman-teman. Nah dan untuk warna betisnya juga
si hijaunya itu keabu-abuan ya, bukan cenderung agak hitam-hitaman seperti ini ya. Terus untuk yang kedua yaitu warna kuku ya teman-teman. Nah, warna kukunya semuanya itu berwarna putih kehitaman ya, jadi sedikit hitam ya, tuh sedikit hitam. Kalau untuk yang betina warnanya kuning ya teman-teman. Nah, kakinya itu si kukunya ya, kukunya maksud saya kukunya itu kuning ya. Kalau yang ini tuh terlihat warnanya itu kuning kehitaman ya teman-teman. Nah, itu dia tuh, kuning kehitaman atau putih kehitam-hitaman ya. Nah, untuk kukunya, dan itu sangat jelas sekali apalagi di ujungnya ya teman-teman. Nah, ternyata kemarin karena prediksi saya juga yang lolohan itu jantan dan betina, ternyata memang dari lolohan pun sebelum terbang, sebelum keluar dari sarang itu kelihatan sekali warna kukunya. Yang satu yang prediksi jantan memang benar kukunya itu ada hitamnya. Kalau yang betina, prediksi saya betina, itu kukunya itu kuning full ya teman-teman, tidak ada hitam-hitamnya seperti ini ya. Dan ukuran kakinya pun lebih kecil ya, tidak panjang seperti ini ya teman-teman. Nah, terus untuk yang selanjutnya, kalau misalkan kita susah ya untuk membedakan warna perutnya, karena warna bulu perutnya itu bedanya itu tidak terlalu jauh ya, tetapi sedikit pudar ya teman-teman. Untuk betina kita bisa lihat bagian ekor ya. Nah, bagian ekornya, ujung ekor di bagian kiri, ekor yang paling kiri dan yang paling kanan itu ujungnya ada warna putihnya ya teman-teman. Nah, tuh ada warna putihnya lumayan tebal ya teman-teman. Kalau betina itu tipis, nah seperti yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini kan tipis ya, yang di tengah. Nah, yang paling pojok ya, yang samping, yang ini sama yang ini itu tipisnya seperti ini ya teman-teman, hanya sedikit sekali ya di ujungnya ya. Nah, seperti yang di tengah-tengah ini ya. Kalau jantan itu tebal seperti ini ya. Terus ciri-ciri yang selanjutnya itu warna sayap ya. Nah, warna sayapnya itu hitam ya teman-teman. Dan untuk atasnya hijau zaitun ya. Kalau betina itu warnanya hijau pudar katanya ya teman-teman, hijau pudar atau hijau muda ya teman-teman. Nah, kalau yang jantan itu hijau ke kuning-kuningan atau bisa dibilang hijau zaitun ya teman-teman. Pokoknya kalau disandingkan itu agak sedikit berbeda ya. Kuningnya itu kusam ya teman-teman kalau untuk betina ya teman-teman. Nah, dan saya lihat-lihat juga di bagian sini sama seperti konin ya. Tuh, bagian kiri dan kanannya itu ada semburat warna kuning ya teman-teman. Nah, ternyata sama seperti konin ya. Tuh, ada semburat warna kuning karena untuk tengah-tengahnya putih, dan juga bagian sampingnya ini sedikit kehitam-hitaman ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada garis yang kelihatan menghitam ya, campuran warna hijau, warna kuning, dan warna ada sedikit hitamnya ya. Pokoknya di sininya lebih gelap ya teman-teman. Nah, di bagian bawah mata ya, bawah alisnya itu hitamnya. Nah, kiri kanan ya teman-teman. Jadi kesannya itu kelihatan galak, ganas ya teman-teman kalau untuk jantan ya. Terus matanya juga bulat sempurna. Dan kalau misalkan umurnya sudah mabung pertama di usia 2 bulan 3 bulanan, itu bagian warna matanya masih belum merah ya teman-teman. Kalau misalkan mabung pertama matanya sudah kelihatan kemerah-merahan, nah itu kan bulunya hijau lagi ya teman-teman. Nah, itu bisa kita pastikan kalau nggak ada titik-titiknya, nggak ada yang metaliknya, full hijau lagi ya teman-teman. Nah, bukan yang ada titik metaliknya terus matanya itu sudah berubah merah. Nah, itu bisa kita pastikan betina ya. Kalau jantan itu mabung pertama, bulu remaja itu hitam pekat ya teman-teman, masih hitam seperti ini ya. Nah, dan untuk paruh juga kelihatan lebih kokoh, lebih besar, terus panjang ya teman-teman. Tuh, kalau betina itu nggak sampai turun seperti ini ya. Betina itu ya mungkin kisaran segini ya teman-teman. Nah, segini ya. Nah, kalau jantan itu ujungnya sangat runcing dan kelihatan tegas ya teman-teman untuk warna hitamnya ya. Tuh. Nah, dan untuk lolohan pun yang kemarin
saya lihat itu memang dari kecil pun berbeda ya teman-teman. Kalau yang betina itu sedikit kusam pucat ya teman-teman, untuk warna hitamnya sedikit pudar ya. Nah terus untuk selanjutnya teman-teman bisa perhatikan juga, nah untuk bagian alisnya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan betina, nah itu si alisnya kalau masih anakan warna kuningnya itu pudar dan tipis ya untuk alisnya ya teman-teman. Itu sangat mudah sekali dibedakan. Pokoknya kalau masih muda, umur di bawah 3 bulanan, hijauan ya teman-teman, bulu anakan, masih orange ya paruhnya. Terus teman-teman melihat si alisnya itu tipis dan sedikit pudar warnanya kuningnya ya teman-teman. Nah itu ciri-ciri kolibri kelapa betina ya teman-teman. Karena kalau nantinya kalau kolibri kelapa betina semakin tua justru malah semakin tebal ya teman-teman untuk alisnya ya, dan jadi putih ya teman-teman. Walaupun memang sebetulnya itu ganti ya bulunya, tetapi alisnya itu bertahan sampai tua ya teman-teman. Dan kalau jantan kebalikannya teman-teman. Jadi kalau masih kecil alisnya itu kuning cerah seperti semburat yang ada di bawah ya. Nah semburat yang ada di sini, nah garis ya, nah ada garis kuning kiri kanan tuh, bisa teman-teman lihat ya, seperti konin ya teman-teman. Nah garis ini warnanya sama ya dengan lingkar matanya teman-teman atau alisnya ya. Nah jadi alisnya itu kalau jantan di usia anakan itu tebal, terus berwarna kuning cerah seperti semburatnya ya teman-teman. Dan kalau misalkan mabung pertama itu semakin memudar, mabung kedua pas ada trotol-trotolnya sudah lumayan banyak atau bulu dewasa, itu perlahan-lahan mulai hilang ya teman-teman, mulai hilang putih ya, bahkan bulu hijaunya juga, bulu tuanya nanti sebelum rontok itu putih juga, abu-abu ya teman-teman, sedikit ya warnanya itu cenderung pudar ya teman-teman. Nah jadi nanti pas bulu tua itu pudar, terus turun bulu, terus ganti dengan bulu dewasa ya teman-teman. Nah jadi jantan itu kalau semakin besar alisnya semakin hilang ya teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat juga tuh dari samping bulu warna bulu bagian atas tubuh sama warna bawah, nah itu kontras ya teman-teman. Tuh warnanya itu kontrasnya berbeda, cukup lumayan jauh ya. Kalau betina itu samar-samar ya warnanya itu, jadi karena ininya pudar dan ini juga pudar warna bulu atasnya, jadinya di sini nggak kelihatan bergaris seperti ini ya. Jadi hampir samar ya teman-teman, hampir samar atau bergradasi warna ya, dari kuning ke hijaunya itu jadi gradasi warna ya, bukan seperti ini ya teman-teman. Kalau ini kontras ya tuh, jadi bergaris kelihatan ini kuning ini hijau ya teman-teman. Dan kepalanya juga teman-teman bisa lihat ini sangat besar ya teman-teman, kepalanya. Nah semoga tidak kabur ya, karena biasanya burung ini main-main kabur ya teman-teman. Nah ini bulu baru ya, tuh hijau lagi ya teman-teman. Nah tetapi ciri-cirinya ini dari dulu pun saya katakan burung ini memang cenderung ke jantan ya. Dan kemarin saya bisa simpulkan kenapa bisa saya menyangka kalau burung ini betina, karena bulunya hijau lagi ya teman-teman. Saya kira burung kolibri kelapa itu mutasinya seperti konin ya, yang langsung ke bulu dewasa. Ternyata burung kolibri kelapa itu hampir sama dengan sogon ya teman-teman. Bulunya itu mabung pertama hijau lagi ya. Nah, burung sangat jinak ya teman-teman. Walaupun kabur, dia hanya main-main saja dan kembali lagi ya teman-teman. Nah, tapi takutnya ada kucing ya kalau di luar ya teman-teman. Nah ini masih dorong sayap ya, ada sayap yang masih pendek di tengah-tengah. Nah sebentar ya teman-teman. Nah yang ini ya, itu masih pendek di tengah, dan yang sebelah sini pun ada 3 kemarin saya cek. Nah tuh pendek ya teman-teman. Nah, untuk ekor ini masih utuh, belum ada yang turun, masih bulu anakan. Nah burungnya ternyata ini jantan ya teman-teman.
Kalau dari ciri-cirinya ini dari dulu pun saya sudah menyangka kalau ini jantan, dan kemarin pun saya pas tahu hijau lagi dan belum tahu mabung pertama itu ternyata kolibri kelapa hijau lagi, itu saya sangat kecewa sekali karena dari ciri-cirinya semuanya itu jantan ya teman-teman. Nah, dan kabar baiknya kenapa saya bisa bilang burung ini sekarang jadi 100% jantan. Nah, karena kemarin teman saya melihat bagian ini ya teman-teman. Nah, sebentar ya, tuh bulunya ketutup sama bulu kuningnya ya. Nah tuh yang bagian yang bulunya itu kelihatan tipis ya. Nah di sebelah sini ya teman-teman, mungkin di kamera susah kelihatan, tetapi kalau dilihat langsung ini ada ya teman-teman. Nah di dalamnya itu ada bulu dewasa jantan ya teman-teman. Jadi bulunya itu kan kalau bulu lehernya coklatnya nantinya ya teman-teman, kalau betina itu putih ya. Nah ini ada bulu coklatnya ya teman-teman, walaupun hanya satu helai. Nah itu dia teman-teman tuh. Nah mungkin susah ya kelihatan. Nah itu bulu coklat ya. Nah itu menandakan kalau burung ini 100% jantan ya. Berarti kemarin itu memang belum ada yang keluar ya teman-teman. Dan ternyata burung ini memang mengeluarkan tanda-tanda ya, mengeluarkan bulu dewasanya walaupun hanya satu titik, hanya satu helai, tetapi itu sudah menandakan kalau burung ini jantan ya, karena itu bulu jantan ya teman-teman. Nah kalau di kepala itu metalik ya, kalau bagian leher untuk burung kolibri kelapa itu coklat ya, dan foto dewasanya seperti ini ya teman-teman. Nah jadi burung ini sudah 100% jantan. Saya akan lanjut rawat nanti, semoga saja burung ini cepat gacor, dan juga burung ini panjang umur ya teman-teman. Dan nanti kalau misalkan saya sudah dapatkan video burung ini ketika gacor ya, nah saya akan update juga ya, saya akan perlihatkan ke teman-teman, entah itu di video panjang seperti ini ataupun di video short ya teman-teman. Tetapi yang jelas burung ini sudah kadang-kadang mau digoda sama tangan ya teman-teman, tapi masih kadang-kadang ya, karena mentalnya pun baru naik ya teman-teman. Mentalnya itu baru naik tuh, kadang-kadang dia itu jinak seperti ini, anteng, kadang-kadang dia matuk-matukin tangan seperti ingin apa namanya, bertarung ya teman-teman, seperti ingin berkelahi. Dan kadang-kadang juga burungnya bunyi ya kalau misalkan saya goda seperti ini ya teman-teman. Nah oke, jadi untuk video kali ini sampai di sini saja ya teman-teman, karena tidak ada lagi yang bisa saya bahas dari burung ini. Yang jelas burung ini sekarang sudah 100% jantan ya. Dan terima kasih banyak ya teman-teman buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.